Halo adik-adik sekalian, ketemu lagi bersama Frater Hendrik. Nah, di hari Minggu ini kita tentunya akan bersenang-senang sambil mendengarkan sabda Tuhan dan juga semakin mengenal kasih Tuhan kepada kita ya. Nah, tapi sebelum kita bersenang-senang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kami haturkan kepadamu karena Engkau telah memberkati kami anak-anak-Mu di sini. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mengikuti sekolah minggu. Semoga Engkau selalu memberkati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, hari ini gimana kabar kalian? Tentunya baik kan? Nah sama, Frater di sini juga baik-baik saja. Nah, tapi bagaimana kalian? Masih setia dong dengan protokol kesehatan, tetap di rumah dan juga menjaga kesehatan dengan memakai masker, kemudian jaga jarak, terus makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, adik-adik, hari ini Frater mempunyai satu, itu pastinya tentang bacaan kitab suci dari Injil Yohanes. Nah, kemudian yang kedua, Frater juga punya cerita yang akan Frater bagi-bagikan pada adik-adik semua. Nah, sebelum Frater nanti memberi bacaan Injil dan juga memberikan cerita-ceritanya, nah terlebih dahulu kita akan bernyanyi ya. Oke, siap? Kita mulai. Kita mulai. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 buah, buah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke. Nah, bagaimana? Tadi sudah mendengarkan lagu dari Frater kan? Jadi lagu tadi, waduh ini Frater belepotan ya.
Nah, lagu tadi itu mengisahkan bahwa kita tuh harus rajin untuk membaca firman Tuhan, yaitu yang ada di kitab suci. Nah, dengan kita membaca kitab suci, hidup kita nantinya akan semakin berbuah hingga akhirnya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, sekarang silahkan ambil kitab suci adik-adik semua. Ambil yang kitab suci ya, seperti ini. Nah, silahkan suruh orang tua adik-adik atau ibu atau bapak atau mbak kalian, silahkan suruh ngambilin. Nah, kalau sudah, silahkan adik-adik buka dari Injil Yohanes, ya kan? Nah, cari dulu Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Frater ulangi ya. Dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Sekarang kita baca ya dengan pelan-pelan dan sambil menghayati apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, itu tadi adik-adik bacaan dari Injil Yohanes yang mengisahkan tentang supaya kita tuh mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Nah, kemudian tadi kan Yesus tuh bahwa ini merupakan hukum yang apa ya? Perintah yang paling ditekankan oleh Yesus. Nah, untuk itu, untuk semakin memperjelas bagaimana kita harus bisa mengasihi sesama kita, kita harus Frater akan memberikan sebuah cerita. Dengarkan ya adik-adik. Sebentar. Suatu kali di sebuah hutan belantara yang sangat-sangat indah, penuh dengan buah-buahan, penuh dengan bunga, penuh dengan hewan-hewan yang lucu-lucu, dan juga hewan-hewan yang sangat menggemaskan. Pada saat itu hutan-hutan masih damai, kemudian penuh dengan situasi atau suasana persahabatan. Tapi tiba-tiba suasana itu berubah. Suasana itu berubah ketika ada harimau yang tinggal di sana. Nah, ada harimau ini suka memangsa hewan-hewan yang ada di hutan itu. Di hutan belantara di situ, bagaimana dia memakan dengan
rakusnya. Teman-teman yang ada di situ bingung semua. Jadi ketika harimau datang, warga hutan semuanya kabur. Pada suatu hari, ketika harimau itu berjalan-jalan, kemudian mengendap-endap, tiba-tiba ada sesosok zebra sedang berjalan santai. Dia nyanyi, na 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 na. Tiba-tiba harimau itu menyantap si zebra. Nah, dan zebra langsung mati. Dan berita itu pun tersebar di seluruh warga hutan belantara. Karena kejadian itu, warga hutan yang terdiri dari anjing, kemudian kancil, kemudian burung, kupu-kupu, ular, kerbau, semuanya menjadi takut. Hingga suatu hari ada kancil yang sedang berjalan-jalan. La 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 la, seperti biasa kancil mencari mentimun kan? Nah, di sana kancil berjalan-jalan dengan santai. La 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 la. Tiba-tiba harimau itu datang. Memangsa lagi. Dan saat itu suasana hutan semakin menjadi lebih mencengangkan, lebih menakutkan. Nah, dari sana warga hutan menjadi takut. Hingga suatu hari harimau ini juga ingin mencari mangsa lagi. La 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 la. Dan tiba-tiba harimau itu melihat seekor kambing yang sedang mencari rumput di sana. Dan ketika mau memangsa kambing itu, tiba-tiba ada sebatang pohon jatuh dari pohon tangga. Krusek. Dan batang itu menghantam kepala si harimau. Wah, seperti ini ya. Posisinya seperti ini. Jadi ada batang pohon nih. Nah, dia jadi terhantam di sini. Nah, dan saat itu harimau tidak bisa melakukan apa-apa. Harimau bingung berteriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong." Dan si kambing mendengar suara itu. Hah? Ada yang meminta tolong nih. Siapa ya? Dan dari sana kambing mencoba mencari suara itu. "Halo, siapa yang minta tolong? Tolong, tolong, tolong." Dan dari sana setelah mencari-cari, kambing tahu siapa yang sedang terbujur sakit di situ karena tertimpa batang pohon mangga itu. "Hei harimau, kamu kenapa? Tolong aku kambing, karena aku terjerat oleh batang pohon ini." "Ah, kamu terjerat ya?" Tanpa berpikir panjang, kambing itu menyingkirkan batang pohon itu. Diangkatnya lah dia pakai kakinya kan. Tiba-tiba ada seekor kerbau. "Hei kambing, jangan kamu selamatkan harimau itu. Kenapa? Dia tuh kejam, dia suka memangsa teman-teman kita." Tapi kami tetap nekat. "Tidak, kerbau, kita harus menolong dia." "Jangan kambing, nanti kamu bisa dimakan oleh si harimau itu." "Tenanglah, kerbau, jangan takut. Bantu aku di sini." Akhirnya kerbau pun membantu si kambing. Diangkatnya itu. Akhirnya batang itu pun terangkat. Dan ketika terangkat, akhirnya si harimau, "Terima kasih kambing telah menyelamatkanku. Terima kasih kerbau. Mengapa kamu masih menyelamatkan aku?" Si kambing mengatakan dengan santainya, "Loh, kenapa aku nggak boleh membantu kamu?" "Loh," harimau bilang, "aku kan sudah kejam dengan teman-temanmu. Bahkan tadi aku berniatan untuk memakan kamu." "Oh, gitu ya harimau." Nah, dan saat itu kami menjelaskan, kita sebagai sesama warga hutan ini harus saling tolong menolong, harus saling membantu seperti itu. Karena kamu tahu kan harimau, Tuhan pernah berkata apa?
Nah, Tuhan pernah berkata gini, kita tuh harus saling mengasihi. Loh, kenapa kita harus saling mengasihi, kambing? Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita sebagai ciptaannya harus juga saling mengasihi. Dari situ harimau terkejut. Wah, dia merasa bersalah karena selama ini harimau telah memakan teman-teman si kambing, teman-teman binatang yang lain yang ada di warga hutan belantara. Nah, dari sana akhirnya si harimau ini mengatakan, aku menyesal kambing karena selama ini aku telah jahat kepada kalian, aku telah mengusik kedamaian kalian. Aku berjanji, mulai sekarang aku tidak akan memakan warga hutan belantara ini. Aku akan belajar untuk makan buah-buahan. Aku akan belajar untuk makan rumput seperti kamu, agar di hutan ini makin damai. Karena kamu pun telah mengasihi aku. Jadi aku ingin belajar seperti kamu untuk bisa saling mengasihi. Nah, setelah itu akhirnya harimau ini bersahabat dengan warga hutan belantara yang lain. Jadi harimau ini tidak memakan teman-teman ataupun warga hutan belantara lagi, melainkan si harimau ini lebih suka makan buah seperti monyet, seperti kerbau, seperti kambing makan rumput seperti itu. Nah, di sanalah akhirnya terjadi hidup yang lebih damai, hidup yang lebih tenang, dan hidup yang lebih menyenangkan. Mereka pun bermain bersama-sama. Nah, oke adik-adik, tadi Frater sudah membacakan Injil. Kemudian kedua, Frater sudah menceritakan tentang kisah di hutan belantara, ya, tentang antara kambing dan si harimau dan juga teman-temannya yang ada di hutan belantara. Dari sana adik-adik kita bisa tahu bagaimana kita tuh harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain tanpa memandang orang lain itu jahat kepada kita atau tidak. Nah, adik-adik harus mencontoh si kambing. Karena tadi lihat kan, padahal kambing itu mau dimakan loh. Bayangkan, mau dimakan, mau dimasak, mau digigit, mau disedot darahnya. Tetapi si kambing itu mau dan rela menyelamatkan harimau yang adalah pemangsa atau binatang buas. Nah, adik-adik, sekarang kita harus belajar bagaimana untuk mengasihi orang lain dengan cara mencintai ataupun membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti mengasihi teman, mencintai teman, kemudian membantu teman yang sedang kesusahan, membantu orang tua, membantu kakak, membantu adik, membantu ibu, dan semuanya kita bantu. Dan ketika misalkan kita diajak teman, kita harus juga mengampuni. Seperti apa? Seperti kami tadi mau menolong gitu kan, mau berbuat baik gitu loh, mau berbuat baik pada orang lain. Nah, itu adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap belajar ya untuk semakin semangat mengasihi orang lain. Karena apa tadi? Karena Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, kita sebagai anak-anaknya, sebagai sahabatnya, kita harus mampu mengasihi orang lain juga, bahkan orang-orang yang jahat kepada kita. Jadi kalau kita adalah anaknya, kita pun harus menuruti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, yaitu saling mengasihi. Oke adik-adik, siap? Nah, jadi tugasnya adalah yang pertama, dan hanya satu aja lah dari Frater, yaitu belajar bagaimana mengasihi orang lain dengan cara membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, membantu orang tua, membantu adik, membantu teman-teman semua yang sekitar kita. Nah, adik-adik, sekian sekolah minggu pada hari ini. Sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya. Jadi jangan lupa ya, tetap jaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Nah, adik-adik, salam sehat dari Frater. Dan untuk penutupnya, kita akan menyanyikan lagu tadi ya. Setuju? Setuju dong? Oke, dadah. Kita mulai. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek
srek srek srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 buah, buah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.